Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali insyaallah malam ini kajian kita dari kitab Fathul Qarib yang sudah masuk akhir dari bab zakat. Terakhir kita berbicara tentang kepada siapa saja zakat itu diserahkan, yang berdasarkan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah. Zakat itu hanya disalurkan kepada 8 golongan. Yang pertama golongan orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Fakir, miskin udah kita bahas. Begitu juga dengan amil dan mu'allaf. Sekarang kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa fir riqabi wa hum al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Dan zakat diberikan kepada riqab. Di Al-Qur'an dikatakan wa fir riqabi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Hanya saja zakat diberikan kepada miskin, amil, fakir, mu'allaf, dan riqab. Apa sih riqab? Hum al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Mereka itu budak mukatab dengan akad yang sahih. Yang dimaksud budak mukatab ini zaman dulu, sekarang udah gak ketemu dah budak. Budak mukatab itu budak yang ada perjanjian dengan tuannya, dia akan dibebaskan dengan catatan dia harus bayar dengan jumlah tertentu. Ada perjanjian, kata tuannya, ente kalau bisa bayar ke saya sekian ratus juta, 500 juta misalnya, maka ente akan bebas. Itu namanya budak mukatab. Nah, ini golongan budak yang bisa atau berhak menerima zakat, yang dengan harta zakat itu akan membantu si budak bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Dia akan menjadi orang merdeka. Dan budak mukatabnya yang dengan akadnya akad yang sahih, bukan yang fasid. Ammal mukatabu kitabatan fasidatan. Adapun budak mukatab dengan akad kitabah yang fasidah, maksudnya akadnya enggak benar. Fala yu'ta min sahmil mukatabina, maka tidak diberikan dari bagian mukatab, enggak diberikan zakat dia. Untuk yang satu ini nih, golongan yang satu ini insya Allah kayaknya udah nggak ada. Bagaimana dengan pembantu? Pembantu masuk nggak? Pembantu nggak masuk budak. Sebab yang namanya budak, kalau secara fikih dan memang secara hukum Islam yang ada dulu, budak itu bukan cuma sekedar diperbantukan dalam urusan fisik saja, dalam urusan materi saja, bahkan sampai urusan seksual pun budak bisa dipakai. Jadi orang yang punya budak boleh nidurin budaknya tanpa pernikahan. Makanya Islam mengecam perbudakan. Buktinya apa? Dari berbagai macam hukum yang ada dalam fikih, dalam syariat kita, yang diprioritaskan adalah pembebasan budak. Ketika ada orang melanggar puasa di siang hari, dia berhubungan badan suami istri, di antara kafaratnya bebaskan budak. Di kafarat itu antaranya membebaskan budak. Termasuk ini zakat memberikan
hak kepada budak mukatab dengan tujuan supaya dibebaskan. Dan sekarang alhamdulillah udah nggak ada insyaallah perbudakan. Kalau masih ada yang menganggap budak ada, itu kacau. Wal gharimu yang selanjutnya, gharim. Kita artikan al gharim ini orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang yang macam mana yang bisa diberikan zakat? Apa semua orang yang berhutang? Kita sudah bahas di awal tuh. Kan termasuk yang berhak menerima zakat orang yang berhutang. Kalau dipukul rata semua orang yang berhutang berhak menerima zakat, ya insya Allah kita termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kita bayar kos-kosan ngutang, berhak nggak? Ya kalau ngeliat begitu menjadi berhak kalau mau dipukul rata ya. Tapi bukan itu. Utang yang model mana yang bisa dikatakan berhak menerima zakat? Kita lihat di sini. Wal gharimu, dan orang gharim, orang yang berhutang, ala salasati aksamin, terbagi menjadi 3 bagian. Ahaduha, yang pertamanya, manis tadana dainan, orang yang berhutang litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yuzhar qatiluhu. Litaskini, untuk menenangkan, fitnatin, fitnah, baina ta'ifataini, di antara 2 golongan, fi qatilin, terhadap pembunuhan, lam yuzhar qatiluhu, yang enggak ketahuan siapa pembunuhnya. Fatuh maludainan, maka ditanggung utang, bisababi dzalika, dengan sebab yang demikian itu. Fayuqda dainuhu min sahmil gharimina ganiyan kan au fakiran, fayuqda, maka ditunaikan, dibayarin, dainuhu, utangnya, min sahmil gharimina, dari bagian gharim, orang yang berhutang, ganiyan, karena baik dia orang kaya, au fakiran, atau dia orang fakir. Jadi yang pertama, golongan yang pertama, gharim yang pertama, orang yang berhutang pertama adalah orang yang minjem duit, orang yang berhutang dengan tujuan ada pembunuhan nih. Ribut antara satu golongan dengan golongan yang lain gara-gara ada pembunuhan, pembunuhnya nggak ketahuan siapa. Kan ada bayar diat tuh, bayar denda, duitnya kagak, pakai duit yang ada, ngutang-ngutang tuh. Ada seorang, ya kalau kata kita mah penengah, mediator, dia nggak punya uang, dia pinjam aja duit orang siapa aja untuk bayar dia, jangan sampai orang pada berantem, bukan buat pribadi, buat kepentingan umat pada saat itu. Nah, orang yang minjem gini kan dia nanti nanggungnya sendiri. Dia berhak menerima zakat, ini termasuk gharim. Baik dia orang kaya atau orang miskin yang minjem nih. Ya orang kaya, dia minjem duit orang, kagak cukup duitnya buat ngebebasin atau buat menenangkan masyarakat, buat bayar diatnya, bayar dendanya, dia pinjam buat tambahan. Berhak dia sekalipun dia orang kaya. Lebih-lebih dia orang fakir. Wa innama yu'tal gharimu 'inda baqa'id daini 'alaihi, wa innama, dan hanya saja, yu'tal gharimu, diberikan orang yang berhutang, diberikan zakat, itu diberikan hak untuk menerima zakat, 'inda baqa'id daini 'alaihi, ketika utangnya masih ada. Jadi emang belum lunas, dia minjem sama orang lain untuk menenangkan masyarakat, untuk bayar dia tadi, utangnya belum lunas. Ada orang bayar zakat, harta zakat ada, diserahkan kepada dia, dia berhak menerima. Fa'in addahu min malihi, kalau dia tunaikan harta itu dengan hartanya, utang itu dengan hartanya, au dafa'ahu ibtidaan, atau dikasih ketika di permulaan, la yu'ta min sahmil gharimin, maka enggak dikasih dari bagian orang yang berhutang, dari gharim. Ini orang kaya banget. Ada orang kaya banget, orang 2 kampung ribut, nggak ketahuan pembunuhnya siapa, dia bayarin dia aja, pakai duit dia sampai lunas, selesai. Berhak nggak dia menerima zakat? Enggak. Bayarnya pakai duit siapa? Kan duit dia, kecuali tadi dia nggak punya duit, pakai duit orang atau duitnya kurang, atau dia DP-in di awal begitu, pakai duit dia, ya sama aja. Nanti ketika zakatnya udah masuk, ada orang bayar zakat, pada saat zakat ada, harta zakat ada, kondisi hutangnya udah terbayar belum? Sudah, maka nggak perlu dikasih zakat. Wa baqiyatu aqsamil gharimina fi mabsutat, dan sisa bagian orang yang berhutang ada di kitab yang panjang-panjang, kata pengarang. Jadi
Kalau di sini yang dijelaskan di kitab Fathul Qarib cuma satu jenis orang yang berhutang saja. Satu jenis mereka minjam uang untuk mendamaikan dua kelompok. Di kitab yang lain jelaskan dua kelompok yang sisanya man tadayana li nafsihi aw ayalihi fi mibahin aw li'imarati masjidin aw qarad daifin. Orang yang minjem untuk kebutuhan keluarganya, emang kagak punya apa-apa, nggak bisa makan, pendapatan enggak, akhirnya dia pinjam, bukan buat kekayaan, nggak bisa dia bayar, bantu dengan bayar zakat, kasih zakat ke dia boleh. Kalau orang minjem, dia berhutang, tujuannya untuk mengkayakan diri, dia nggak berhak menerima zakat. Kan kebanyakan orang sekarang bikin usaha, ada dana apa namanya tuh, dana stimulus, bahasa kerennya dana stimulus, padahal utang. Dana stimulus utang kan, dana di awal untuk supaya ya mulus-mulus, stimulus. Nah, kalau dia nggak naik ya nggak mulus namanya, bayar utangnya nggak lancar ya nggak mulus. Itu ngutang itu dapat nggak tuh, berhak menerima zakat nggak? Enggak. Kalau yang kayak begitu mah yang berhak menerima zakat buat kebutuhan pribadinya, yang kalau dia nggak minjam dia bakalan meninggal atau mempengaruhi nyawanya atau keselamatannya. Yang selanjutnya orang yang ngutang untuk bayarin utang, jarang banget ini, jarang banget kalau ada anak minta tolong sama orang kayak begitu. Ya itu yang pertama, orang ngutang untuk membebaskan atau untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Yang golongan kedua, orang yang berhutang buat dirinya sendiri atau keluarganya yang memang membutuhkan, bukan untuk hal-hal yang maksiat, hal-hal berfoya-foya, tapi untuk kebutuhan yang urgent. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat, orang berhutang bagaimana? Dia minjem buat ngebayarin utang orang lain. Luar biasa. Orang utang nggak bisa bayar, dia minjem buat ngebayarin, karena ditagih mulu kali, dibayarin utangnya. Padahal dia juga gak punya. Boleh nggak begitu minjem? Boleh nggak? Kita ngebayarin utang orang lain tanpa pengetahuan yang utang, boleh kagak? Nah, utang lunas nggak? Lunas, tapi udah dibayar ya lunas. Kita girang banget, kita nggak tahu utangnya udah dibayarin. Cuma masalahnya ini duit bayar utangnya boleh minjem lagi. Akhirnya orang yang ngutang tadi tuh demi menyelamatkan nama baik kawannya, mungkin yang setiap hari didatengin debt collector, orangnya ngabur mulu, bilang kagak ada, padahal orang ngumpet di bawah meja begitu. Kan debt collector nggak berhenti nero terus, dia telepon ke rumah, yang ditelepon bukan dia, yang telepon temennya, apalagi nomor HP temen kantornya, keluarganya, kan capek, udahlah bayarin aja, kan kagak punya duit, ngutang sama orang misalnya, ngutang sama orangnya nggak punya uang juga, akhirnya yang ngutangin, yang buat ngebayar utang, termasuk gorim yang berhak menerima zakat. Jadi kalau ente jadi amil pengen ngasih orang yang berhutang, tanya dulu utangnya buat apaan, buat bayarin orang, kasih. Itu utang apa? Berhak menerima zakat, kan berhutang. Utangnya apaan? Utang handphone nyicil 12 bulan enggak dapat. Walaupun itu judulnya utang. Tapi kan Ustaz, handphone kan kebutuhan sekarang. Ya beda. Beda dengan beda dengan makanan pokok. Orang enggak ada handphone hidup mati. Masih hidup, coba enggak ada nasi. Jadi dia mempengaruhi nyawanya. Jadi enggak semua orang yang berhutang ya. Wa amma sabilullahi fahum al-guzatu alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqati bal hum mutatawwi'un atau mutatawwa'una bil jihadi. Wa amma sabilullah, yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Tadi kan ada sabilillah, kita sering mengartikan sabilillah orang yang berjihad, ya, berjihad fi sabilillah. Siapa sih sabilillah itu? Hum al-guzah, mereka-mereka yang berperang, alladzina la sahma lahum, yang kagak punya bagian fi diwanil murtaziqah, di dalam aturan pembayarannya, cukainya. Maksudnya
orang yang perang, tentara yang perang kagak ada gajinya, begitu. Kenapa? Balhum mutatawwi'una atau mutatawwi'una bil jihad. Mereka itu relawan aja untuk jihad. Ada orang perang atas nama TNI, perang atas nama Polri misalnya, digaji nggak mereka? Gaji. Nah kalau anak-anak MJWJ perang, misalnya kejadian jihad perang, siapa yang gaji? Kagak ada yang gaji. Ini kalau istilah sekarang kan relawan. Nah mereka berhak menerima zakat karena mereka nggak dapat anggaran, nggak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk berperang. Relawan-relawan berhak menerima zakat, tapi mereka yang udah ada gajinya nggak berhak. Makanya kayak model-model PNS nggak berhak menerima zakat, nggak berhak, karena udah ada aturan mainnya, dia dapat jatah dari pemerintah. Waktu saya ke rumah kiai, tahu saya PNS, kata kiai, wah antum nggak berhak menerima zakat. Lagi juga ya ilok kita nerima zakat. Nerima zakat. Kalau ada orang menganggap ustadz lah, kata orang saya ustadz, kata orang datang ke rumah, ustadz anda membayar zakat, dia ngasih ke kita untuk sekedar menyenangkan hati yang memberi, misalnya, kita terima. Jangan, wah gua nggak nerima, jangan sama gua. Sedangkan yang ngasih pengen banget diterima sama gurunya, terima aja dulu, ntar kita serahkan kepada yang berhak, begitu. Nanti kita salurkan atas nama si fulan. Nah banyak orang yang pengen banget diterima barang sedekah dari murid kepada gurunya. Wa amma Ibnu Sabil, yang terakhir Ibnu Sabil, yang ke-8, fahuwa man yunshi'u safaran min baladiz zakati. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dari negeri zakat. Au yakunu mujtazan bi baladihi, atau dia ngelewati negeri dikeluarkannya zakat. Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan. Nah di tempat dia perjalanan itu, tempat dia safar, ada harta zakat. Dia kehabisan bekal, berhak dia menerima zakat. Wa yustaratu fihi al-hajatu wa adamul ma'siyati. Syaratnya perjalanannya itu karena dia punya hajat, bukan maksiat. Memang ada perjalanan maksiat, ada. Ini ada orang pengen pergi ke Bandung, ngapain, nanti rencana di Bandung mau ngebegal orang misalnya. Maksiat bukan? Maksiat. Orang-orang dulu ke puncak yuk, ngapain, pasar seng. Ngapain? Ya itulah wik-wik katanya. Tahu wik-wik? Wik-wik apa, tahulah kata orang wik-wik. Kemana? Ke pasar seng. Kalau dulu saya pikir pasar seng apaan kali. Dulu saya pikir material apa-apa begitu seng. Tempat begituan. Katanya, ini mah katanya, baru katanya. Jangan survei, jangan. Ini katanya, masih katanya. Saya juga nggak berani untuk mensurvei. Khawatir khilaf. Keimanan kita belum sampai ke sana. Ya, kalau untuk maksiat nggak berhak dia menerima zakat. Orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam safar kehabisan bekal, sekalipun dia orang kaya, ketika dia kehabisan bekal jadi susah dia. Dia kan kaya di kampungnya. Misal ada orang Sumatera, dia punya harta banyak, jalan-jalan ke Jakarta. Ini untuk hal yang mubah boleh, hal yang mubah boleh. Asal jangan buat maksiat. Sekedar buat tamasya boleh nggak? Boleh. Misalnya ke Jakarta pengen ke Monas, pengen tahu yang namanya Monas. Ada orang Sumatera, orang paling kaya di Sumatera, nggak tahu yang namanya Monas, pengen ngelihat Monas, harus kemana? Ke Jakarta. Dia ke Jakarta karena dia kebangetan lugu, pas turun di Bandara Soekarno-Hatta, barang-barang yang dikelecehin sama orang habis, nggak tersisa. Dia orang kaya di kampungnya, pas di tempat dia safar, di tempat dia dalam perjalanannya, susah nggak dia? Susah. Dia berhak menerima zakat untuk membantu. Kalau tujuannya bukan maksiat perjalanannya. Tapi kita jarang nemuin ya, jarang nemuin. Kalau misalnya ente pulang kampung sih itu balik ke kampung sendiri, atau ke tempat orang lagi tuh, kehabisan bekal, kehilangan dana begitu, sebetulnya berhak datang ke masjid yang mereka ada pengelola zakatnya, ngomong saya tersesat, saya ketipu. Kalau ada orang yang datang ke masjid kita ngaku begitu, ya kita mau hukumkan secara zahir aja. Kalau emang kelihatannya benar, kasih dari harta zakat, boleh.
Jadi kan kita namanya harta zakat nggak mesti nungguin bulan Ramadan. Zakat mal kan setiap saat kan. Kita udah bahas tergantung bagaimana haulnya. Setiap saat dana zakat itu ada terus jadinya. Nah, ketika ada orang datang bilang, saya ya tersesat, saya kemalingan, saya kecopetan, mana rumah saya jauh, kampung saya jauh, saya nggak punya ongkos buat pulang, kasih dari dana zakat, boleh kagak? Boleh, kan dia berhak menerima. Kalau kita bilang, Ustaz dia nipu Ustaz, kalau emang jelas-jelas kita tahu dia nipu, nggak perlu kita kasih. Tapi kita nggak perlu korek, zahirnya aja kita lihat udah. Jangan kita korek-korek kayak penyidik, terkesan kita nggak percaya, begitu. Secara zahir kita lihat ini orang benar, terlepas hakikatnya dia nipu. Kan sekarang penipu pintar-pintar banget melas-melasnya, kayak orang susah, kayak orang bagaimana, padahal banyakan dia. Ya kita kasih, ya. Kita menghukumkan dengan zahir aja. Nahnu nahkumu bil zahir, Allah yahkumu bis sarar. Kita menghukumkan sesuatu yang kelihatan kasat mata di depan kita bagaimana. Hakikatnya Allah yang tahu. Ketika dia bohong, yang dosa siapa? Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak banget orang yang memanfaatkan hal-hal kebaikan dari Islam. Kita diajarkan buat berinfak, kita diajarkan buat bersedekah. Orang memanfaatkan itu dengan baik, memanfaatkan niat baik obat Islam ya untuk minta-minta. Tahadus bin Iman tadi saya baru satu hari ini saya ngomong dengan beberapa ikhwan dan akhwat jamaah saya, karena guru saya pengen ke kampungnya ke Pandeglang, dia bilang ada jamaah yang banyak butuh mukena, termasuk amplifier. Kemudian saya ngomong dengan beberapa ikhwan dan akhwat, kalau ada yang punya rezeki silakan kirim mukena ke saya, atau nanti kita belikan, nanti kita akan kirimkan ke sana. Karena insya Allah sepanjang itu mukena dipakai untuk buat beribadah, kita dapat pahalanya nggak? Dapat. Luar biasa, atensinya luar biasa. Bentaran seharian tuh nggak nyampe sehari penuh. Alhamdulillah kalau saya hitung itu hampir 2 losin. Bentaran doang. Berarti semangat atau giroh umat kita untuk berinfak tinggi nggak? Nah, andai dimanfaatkan buat yang nggak benar, luar biasa itu keuntungannya. Makanya dana di umat Islam tuh banyak kalau dilirik sama orang yang tanda kutip dia bermain di bidang ekonomi. Dikorek-korek dengan dalil-dalil man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, orang yang berbuat kebaikan satu aja dibalas 10, dimanfaatin bisa. Tapi kita nggak berpikir ke arah sana, kita main namanya sedekah aja, kita sedekah aja. Jangan kita memanfaatkan, dari sisi kita jangan memanfaatkan, tapi ketika ada orang yang memanfaatkan, kita ngelihat secara zahir, jangan kita korek-korek, ini buat apa, dari mana begini, wah udah, ntar jangan sampai dia ngomong, ente mau sedekah apa kagak, ini nanya panjang, sedekahnya kagak, kan ngeselin panitia. Nah, ente gimana sih, antum komunitas pengajuin proposal, datang ke donatur, nanyanya panjang, dikasih kagak, gondok kagak. Tapi mendingan kagak usah nanya tadi. Kalau emang kagak mau ngasih, udah jangan berbelit-belit, kita nggak usah korek-korek. Sama kayak orang kita pengen makan ayam gitu, kan katanya makan ayam, makan hewan yang boleh dimakan itu harus yang udah disembelihnya sama orang Islam. Nah kalau kita makan kendor, tau kendor? Apa kendor? Hah? Ketaki dorong. Ada kan kendor ya? Iya, kalau yang di sono-sono tuh yang gede-gede tuh yang franchise makan ketahuan ada label sertifikat halalnya. Nah, kendor ilok dia kayak MUI. Dia bikin sertifikasi buat halal, makanan halal, nggak sembabat sama biayanya, sama omsetnya, buat sama periksanya. Kita dibeliin kayak begitu, kita mau makan, nggak perlu kita korek-korek. Nggak, ini ayamnya halal apa kagak? Yang motong siapa? Motongnya pakai baca bismillah apa kagak? Laper ente. Nggak jadi beli. Kalau emang pengen kita secara zahir kita lihat nih orang yang jual orang Islam, ya, kita lihat nih yang jual orang apik, ya
bukan orang bukan non muslim misalnya, bukan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jorok. Kita dikasih atau kita beli, insya Allah kita baca bismillah saja selesai. Kata Nabi, baca bismillah aja insya Allah selesai, hukumnya dianggap halal. Kecuali jelas-jelas kita tahu itu ayamnya ayam tiren, ayam mati kemarin yang digoreng lagi. Ada orang biasa jual kendor 12.000, ini kendor kok dada 5.000, kan curiga. Ayam goreng dada 5.000 biasanya 12.000, ternyata ayamnya ayam tiren, kita tahu tuh 5.000. Kita nggak tanya-tanya lagi, kita kan kata Ustadz nggak perlu tanya, baca bismillah aja, geblek gitu mah, udah ketahuan ayam gitu. Kalau yang nggak perlu ditanya, kita lihat secara zahir, ya normal saja, kita nggak tanya dah. Ente Islam? Iya pak. Ini di ayam di mana? Di pasar. Motongnya gimana? Di lehernya apa ditusuk? Dipotong. Baca bismillah kagak? Kata tukangnya, lu beli kalau nggak pulang. Kelamaan nanyanya. Kita bismillah aja, kita bismillah. Selanjutnya, wa qawluhu wa ila man yujadu minhum ay al-asnafi fihi isyaratun ila annahu idza faquda ba'dul asnafi wa wujidal ba'du tusarrafu liman wujida minhum. Wa ila man yujadu minhum, dan kepada orang yang didapati dari 8 golongan tadi. Kan di awal dikatakan zakat diberikan kepada 8 golongan. Kalau kagak ada, udah diberikan kepada siapa saja di antara 8 golongan yang ada. Kalau kita cari 8-8-nya belum tentu ketemu. Pembagian zakat fitrah coba yang gampang. Bulan Ramadan, kalau harus ngebagi 8 golongan, ketemu gak 8-nya? Kita nyari gorim susah. Rikob apalagi kagak ada. Ibnu Sabil, ya orang bulan Ramadan mau pada pulang kampung, nggak ketemu. Sabilillah apalagi, emang ada yang perang? Kagak. Jadi kalau nyari 8 nggak ketemu, udah liman yujadu minhum, yang didapati saja sisa-sisanya dari 8 itu. Fihi isyaratun, ini merupakan isyarat ila annahu, kepada bahwasanya idza faquda ba'dul asnaf, kalau enggak ada sebagian golongan, wa wujidal ba'du, dan ada sebagiannya lagi, tusarrafu liman wujida minhum, diberikan, disalurkan zakat kepada yang ada aja, jangan nyari yang kagak. Fa in faqadu atau fa in faqadu kulluhum, kalau enggak ada semuanya, ini 8-8-nya, wah hebat banget ini kampung, makmurnya luar biasa, semuanya ngeluarin zakat, kagak ada yang mau menerima zakat. Kalau udah gini kiamat. Nanti di akhir zaman orang bingung mau ngeluarin zakat kepada siapa. Semua udah pada kaya semua, nggak ada yang menerima zakat. Susah untuk ngeluarin zakat, susah untuk menyalurkan. Ini kalau misalnya satu kampung semuanya nggak ada 8 golongan hufizat atau hufizatiz zakah, maka disimpan aja zakatnya hatta yujadu kulluhum aw ba'dum, sampai didapati 8 golongan itu atau sebagiannya, salah satunya disimpan sampai ada, karena nggak ada yang nerima. Jarang kita nggak nemuin kayak begitu. Kalau urusan nerima, orang banyak yang ngaku. Kalau urusan ngeberi, gue mau orang susah gitu ngomongnya. Coba dah kalau ada bantuan bansos BLT, banyak yang daftar, banyak langsung pada ngaku semua, ngaku susah. Datengin kreditannya mobil belum lunas, susahnya begitu. Dapat bansos dapat, kalau urusan duit mah pada ngaku susah. Tapi giliran ditagi-tagi giliran jalan-jalan, laganya kayak orang kaya, utang banyak, di status WhatsApp-nya jalan-jalan, traveling, kata dia, traveling ini lagi halan-halan kayak holang-holang begitu deh ya. Padahal foto orang dipajang. Mau sombong bohong. Dua kali dosa, satu sombong, dua bohong. Mau sombongnya pakai bohong dulu, foto orang dipajang. Masya Allah, jangan ya. Udah miskin gak ya? Kalau guru saya pengen gedek tuh, dia pernah naik mobil, kata dia berarti di belakang mobil ada tulisannya, biar miskin asal sombong. Gedeg banget guru saya. Ada stiker tuh, ada stikernya kan, sering di mobil kan ada stiker di belakang ditempel, biar miskin asal sombong. Masya Allah, udah miskin
sombong. Kalau bahasa kita sendiri, kalau orang kaya sombong masih mending ada yang dia sombongin gitu. Lalu miskin apaan mau disombongin? Sombongnya apa? Kalau gua kagak miskin lu gak jadi orang kaya. Astagfirullahaladzim. Ya jangan ya, sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Manusia nggak layak untuk sombong. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di tubuh kita fana, nggak ada yang bakal, nggak ada yang kekal. Tubuh kita semua akan rusak karena tubuh kita ini kotor semua. Semua kotoran tubuh kita kan. Dari kuping keluar apa? Dari tubuh kotoran. Daki kotoran kan. Ya. Dari hidung kotoran, ingus. Dari mata apa? Tai. Dari bawah apalagi? Itu udah kotor banget. Kotoran kita, tubuh kita penuh dengan kotoran. Apa yang mesti kita sombongin? Sekaya-kayanya orang tetap tubuhnya ngeluarin. Kali ada orang kaya pas dia keluar dari wanginya luar biasa, ada kagak? Atau kentutnya baunya kasturi. Kalau ada kayak gitu viral langsung. Kita tanya amalannya apa, kentutnya bau kasturi. Kalau gandasturi iya mungkin. Karena dia kentutnya di samping tukang gandasturi. Wala yaktasiru atau wala yaktasaru fi ata'i zakati ala aqallin min thalathatin min kulli sinfin, dan tidak dibatasi dalam pemberian zakat atas paling sedikit dari 3 orang di setiap golongannya. Minal asnafis samaniyah, dari golongan yang 8. Maksudnya dari 8 golongan ini minimal orang dikasih dari per golongan itu 3 orang. Kecuali amil boleh sendiri. Orang miskin minimal banget 3. Orang fakir minimal banget 3. Dipecah 3 begitu. Orang gharim 3. Dasarnya apa? Kau ulama bisa bilang begitu. Di ayat kan nggak ngomong minimal 3. Ayat cuma dibilang miskin, masakin, fuqara, gharimin. Kok ulama bisa bilang 3? Ijtihadnya asalnya dari mana? Kita ngeliat bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya masakin. Masakin artinya orang-orang miskin. Bentuk plural kalau kata orang sini mah. Bentuk jamak dari miskin, masakin. Fuqara bentuk jamak atau plural dari fakir. Orang-orang fakir, bukan orang fakir tapi orang-orang fakir. Nah, dalam bahasa Arab disebut jamak kalau itu bilangannya 3 atau lebih. Itu disebut jamak. Tapi giliran amil boleh 1 katanya. Kalau yang lain harus minimal 3. Ilal amila, kecuali amil, fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan, tuh katanya kecuali amil maka boleh amil itu 1 orang saja, in hasalat bihil kifayah, kalau memang cukup 1 orang. Karena amil nggak perlu banyak-banyak. Kita udah bahas sebelumnya, amil itu harus orang yang paham tentang zakat, dia paham fikih, siapa yang berhak wajib mengeluarkan zakat, yang berhak menerima zakat, itu amil harus paham. Kalau nggak paham itu jangan coba-coba untuk melamarkan diri jadi amil. Dan amil itu ditunjuk oleh pemerintah, bukan di masjid yang nunjuk, pemerintah yang nunjuk. Wa idza surrifa litsnaini min kulli sinfin, kalau disalurkan kepada 2 orang saja dari setiap golongan, orang miskin 2, orang fakir 2, gurima litsalisi, maka dia diutangkan, dia dianggap utang untuk yang ketiga. Dianggap utang tuh. Nanti kalau ada lagi, ada orang yang miskin yang ketiga, yang 2 tadi bagi jatahnya kepada orang yang ketiga. Ya orang miskinnya 2, harusnya kan dikasihnya 3. Dikasih ke 2 orang ini, tiba-tiba ada orang miskin datang 1, dia 3 kan. Dan yang 2 ini dia kumpulin lagi, bagi jatah yang ketiga, dianggap utang buat ngasih orang yang ketiga. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha, ada 5 golongan yang nggak berhak menerima zakat. Kalau tadi 8 golongan yang mereka berhak menerima, jadi sekarang sebaliknya, ada 5 golongan yang kagak boleh dikasih zakat ke sana. Ay az-zakah, dafuha ay adafuz zakah.
ilaihim kepada mereka. Yang pertama al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Yang pertama orang kaya. Orang kaya nggak berhak, nggak boleh, bukan nggak berhak, nggak boleh nerima zakat. Baik kaya dari hartanya atau usahanya. Dia duitnya kagak ada tapi usahanya ada, ya nggak berhak, nggak boleh nerima zakat. Oh dia mah nggak kerja Ustaz, tapi duitnya banyak banget, kontrakannya banyak. Dia boleh nggak nerima zakat? Ya kagak boleh juga. Yang ada malah dia harus ngeluarin zakat. Kita bicara zakat nih, bukan sedekah ya. Kita bahas lagi, kita tegasin bukan sedekah. Kalau sedekah boleh-boleh, sering kita bicara tentang zakat. Wal abdu, yang kemudian budak. Budak nggak boleh nerima zakat. Lah tadi kita bahas budak rikop, beda. Budak yang tadi budak mukatab namanya. Budak yang dijanjiin sama tuannya boleh dan bisa merdeka kalau dia bayar sama tuannya, namanya budak mukatab. Nah itu orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau budak secara umum yang nggak ada perjanjian sama tuannya kalau dia bakal dibebasin, kalau bayar dia nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Jangankan harta yang dia pegang, dirinya aja tuh nggak punya, dia nggak punya harga. Karena dirinya punya siapa? Punya tuannya. Tadi saya katakan budak itu boleh diapa-apain, disuruh apa juga boleh, sampai ditidurin boleh. Makanya udah nggak ada budak, alhamdulillah. Wa banu Hashimin wa banul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib, keturunan Nabi, nggak boleh tuh. Nah berdasarkan ini berarti ada nggak keturunan Nabi? Ada. Kalau ada orang-orang yang terus, wah itu bohong, ada keturunan Nabi tuh, Habib nggak ada keturunan Nabi. Ini ada. Mereka teriak, kan ada kan yang teriak-teriak ya. Kalau saya sebut nama ntar di band kita. Sebutlah si Mawar. Soalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas. Karena bahwasanya sedekah ini, zakat ini kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Oleh karenanya zakat itu kotoran manusia. Nabi Muhammad dan keluarganya, keturunannya nggak berhak, nggak boleh menerima zakat. Nabi Muhammad manusia suci. Begitu juga dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan darah-darah yang suci. Nggak boleh menerima dari kotoran harta manusia. Kan zakat itu kotoran kan? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan. Kotoran di situ ada kotoran harta yang dikeluarkan supaya harta jadi bersih. Ya masa Nabi dan keturunannya dikasih harta itu. Makanya dulu saya pernah kejadian nyata. Kayaknya orangnya udah nggak ada. Saya waktu jadi ketua masjid, saya rombak betul sistem perzakatan yang ya mungkin udah berjalan selama ini tapi salah. Kita kasih tahu, oh ini salah. Jangan janda dikasih zakat. Saya bilang janda jangan dikasih zakat. Ada nggak di Quran janda? Ada nggak? Nggak ada. Yatim ada nggak? Ada nggak? Tadi 8 golongan yatim. Kagak ada. Jadi janda yatim nggak dikasih zakat. Lah sedangkan kita pembagian zakat itu jadi rahasia umum. Siapa yang dibagi? Coba tolong dikumpulin nama-nama janda sama yatim. Gitu. Patokannya anak yatim dan janda. Janda pokoknya nggak ada lakinya aja. Yatim kagak punya bapak. Sedangkan pembagian zakat harus diberikan kepada 8 golongan. Kalau nggak dikasih kepada 8 golongan, zakatnya nggak sah. Saya bilang janda sama yatim jangan dikasih. Datang nenek-nenek ke masjid. Janda. Lu bagaimana sih? Gua biasanya dikasih, sekarang gua kagak dikasih. Marah-marah ke kita. Saya kebetulan ada, saya ketua masjid, saya ada. Saya nyengir aja. Kenapa? Saya tahu dia rumahnya tingkat, punya mobil, kontrakannya banyak. Ya saya bilang kalau emang nyai mau zakat, tar pakai duit gaji saya beliin beras. Kita sedekah aja. Kita kasih. Di belakang kita ngomong, makan tuh daki orang. Karena zakat itu daki kan? Kotoran orang, ya Allah ya Rabb. Nah kalau janda susah. Yang kita kasih bukan atas nama jandanya, tapi atas nama susahnya, fakirnya. Ada anak yatim, susah, bapaknya kagak, emaknya nggak kerja, kan susah tuh. Kita kasih zakat atas nama apa? Susahnya, fakirnya atau miskinnya, bukan atas nama yatimnya. Bedakan ya. Karena kalau ketika zakat orangnya tertentu 8 golongan nggak boleh keluar dari itu. Jangan sampai salah ketika jadi amil salah kasih.
Zakatnya nggak sah, yang dosa siapa? Si amil. Maka tadi dikatakan di awal, amil zakat harus orang yang ngerti tentang fikih zakat. Kalau dia nggak ngerti tentang fikih zakat, ya nggak jadi amil dah. Nanggung dosa orang sekampung. Bahaya. Jangan kira enak gitu jadi amil. Karena nggak semua orang janda susah, nggak semua yatim susah. Mohon maaf, almarhum Uje, anaknya yatim nggak? Duitnya dia sama kita banyakan mana? Jangan ditanya, jual motor kemarin terakhir, motor almarhum luar biasa. Si Adiba dapat banyak gitu. Banyakan dia nerima zakat nggak? Harta zakatnya kita kasih ke dia kagak seberapa sama yang dia punya, kagak. Istrinya, mohon maaf, istrinya janda bukan? Janda. Sama orang tua kita banyakan mana uangnya? Banyakan dia. Kagak bisa kita kasih ke sana atas nama janda enggak. Kalau misalnya atas nama sabilillah, misalnya atas nama orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka mensyiarkan agama Allah, kan bukan berperang di guru misalnya, baru boleh. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW nggak boleh diberikan zakat. Sawaun mana'u haqqahum min khumusil khumus amla, sama saja mereka dilarang menerima hak dari khumusul khumus, ini fai. Wa kadza utaqauhum, begitu juga nggak boleh diberikan kepada manusia-manusia, budak-budak yang dibebaskan oleh Nabi dan keluarganya, nggak boleh. La yajuzu da'u zakati ilaihim, nggak boleh menyerahkan zakat kepada mereka. Wa yajuzu likulli minhum akhdhu shadaqati tatawwi 'alal masyhur, boleh kalau setiap mereka mengambil sedekah. Kalau ngambil sedekah boleh nggak? Boleh. Jadi kalau bagi Habib, keturunan Nabi Syarif, Habib Sayyid, kita ngasih jangan zakat, ngasihnya sedekah. Bib, anda mau sedekah nih, Bib. Bib, anda punya hadiah, boleh. Tapi kalau ngasih zakat, dipulangin. Kata Habib, mau makan daki orang, kan enggak, dikasihnya sedekah, dikasihnya hadiah. Wal kafir, selanjutnya nggak boleh menerima zakat adalah orang kafir. Wa fi ba'din nusahil la tasihul kafir, nggak sah zakat diserahkan kepada orang kafir. Jelas nih ya. Orang kita masih banyak yang susah, nggak perlu kita kasih orang kafir. Ustaz, ini orang kafir tapi susah, boleh nggak kasih zakat? Dia susah nih Ustaz. Iya. 8 golongan kagak ada, adanya yang susah orang kafir. Jangan. Mau dikasih zakat? Mau. Syahadat. Seperti syahadat muslim. Susah nggak? Susah. Kasih. Begitu. Dulu saya pernah kejadian lagi sama di tempat yang sama, orang non muslim datang ke masjid, saya susah Pak, saya juga butuh makan. Ya mohon maaf, untuk zakat mah kita kagak bisa kasih, kecuali ente ucapin syahadat. Kalau mau kita kasih sedekah aja dah, kita dari kantong kita kasih sedekah. Kalau sedekah boleh nggak? Boleh, kita sedekah aja, dasar kemanusiaan. Waman tazamul muzakin nafaqatuhu atau nafaqatahu, atau dan orang yang lazim oleh si muzaki akan memberikan nafkahnya. La yadfa'uha ay az-zakatu ay az-zakata, enggak boleh dia menyerahkan zakat ilaihim kepada mereka bismil fuqara'i wal masakin, dengan nama orang fakir dan orang miskin. Yang kelima, enggak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan dia. Misal bapak punya anak, anaknya susah, kan si bapak tetap wajib ngeluarin zakat. Bapaknya orang kaya, ngeluarin zakat. Karena anaknya susah, zakatnya dikasih kepada anaknya. Anaknya kan buat, harusnya namanya anak kewajiban orang tua, dikasih nafkah buat orang tua, dari orang tuanya. Nah si bapak nggak boleh ngasih zakat ke anaknya, atau sebaliknya anak ngasih zakat ke orang tuanya susah, anaknya dia orang mampu, dia nggak mau zakat buat orang-orang. Dia bilang orang tua saya susah, saya zakat sama orang tua saya aja, boleh nggak? Kagak boleh. Itu main banget, nggak kemana-mana. Karena sekalipun dia nggak bayar zakat, nafkah ke orang tuanya mah tetap wajib. Kata orang tuanya susah, kalau orang tuanya susah, atau sebaliknya anaknya susah, wajib. Sekalipun dia nggak kewajiban zakat, nggak zakat ke sana. Sama kayak orang nazar. Dulu waktu saya masih kuliah, ada orang nazar teman saya. Dia bilang, saya nazar kalau saya lulus kuliah, sekarang dia lulus, saya nazar pengen bayar kodok puasa. Nazarnya pengen bayar kodok puasa perempuan. Saya bilangin namanya, lah gimana ceritanya?
nazar kok pengen bayar kodo puasa, ente kagak pakai nazar juga yang namanya puasa, yang kodo harus dibayar. Kalau saya nanti cepat dapat istri, pokoknya saya pengen sholat 5 waktu biar rajin. Nazar begitu. Itu nazar boleh gak begitu? Kagak boleh. Yang namanya nazar kan wajib dikerjain. Nazarnya pengen sholat 5 waktu. Ya Reka, nggak boleh. Kalau mau nazar hal-hal yang sunnah. Kata Reka, kalau saya nikah tahun 2021 dalam waktu yang cepat, semua anak komunitas MJWJ saya traktir. Gitu. Itu boleh, sosis 1 batang. Aslinya sosis 1 batang. Gak boleh, tapi kalau nazarnya hal yang wajib nggak boleh. Sama aja kan ya. Kayak orang juga mau nikah. Mau nikah, mas kawinnya alat sholat. Terus dia nyeletuk. Ini sering kejadian. Saya nggak mau mas kawinnya alat sholat, Ustaz. Kenapa? Berat. Saya balikin. Emang kenapa mas kawinnya berat? Emang dari besi itu mukenanya sejadahnya berat? Enggak. Ntar kalau nggak dikerjain dosa Ustaz. Lah emang kalau mas kawin alat sholat nggak jadiin mas kawin, kalau nggak sholat nggak dosa? Dosa. Ini sama aja. Itu mas kawin mau alat sholat dijadiin mas kawin kagak yang namanya sholat hukumnya tetap wajib, kalau nggak dikerjain dosa. Dia dengan alasan saya nggak mau pakai mas kawinnya alat sholat, kenapa? Takut berat, takut kalau nggak dikerjain dosa, karena harus dipakai katanya. Mas kawin harus dipakai. Itu emas, bukan mas kawin, emas yang dipakai. Lah kalau orang mas kawinnya rumah, ilok rumahnya dibawa-bawa. Orang mas kawin kan ada yang rumah, dengan mas kawin berupa rumah di apartemen ini, boleh nggak? Boleh. Katanya mas kawin harus dipakai, misalnya harus dipakai. Itu apartemen mau digotong-gotong, emang kita kelomang? Kan kagak. Makanya mas kawin itu kan diserahin kepada istrinya. Ketika alat sholat jadikan mas kawin, misalnya sepakat alat sholat jadi mas kawin, kasih buat istrinya, pakai mutlak milik istrinya. Kalau nggak dikerjain sholatnya dosa nggak? Ya dosa tetap. Kalau nggak jadi mas kawin, sholatnya nggak dikerjain dosa nggak? Ya dosa juga. Nggak ngaruh, masalah itu nggak ngaruh. Dosa mah tetap dosa. Sama kayak ini. Jadi sekalipun misalnya dia nggak memberikan zakat kepada orang tuanya atau pada anaknya yang susah, ya tetap wajib. Karena dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Makanya nggak boleh ngasih zakat ke orang tua. Karena orang tua bukan ngasih zakat, ngasihnya nafkah. Orang tua yang susah. Wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim guzatan al-gharimina masan. Tapi boleh ngasih ke orang tua atau ke anak dengan namanya bukan ngasih anak, tapi dia ngasih orang yang berperang sabilillah. Jadi kita kasih atas nama bukan anaknya, tapi sabilillahnya. Kalaupun dia orang kaya atau gharim atau orang yang berhutang tadi. Ada kita punya anak baik banget, temennya utang nggak bisa bayar, dia ngebayarin tapi dia beli ngutang, kita bayarin utangnya. Boleh kasih zakat ke dia, itu boleh. Atas nama gharim, bukan atas nama anaknya. Alhamdulillah habis satu bab zakat. Pas banget jam 9 nanti insyaallah minggu depan kita masuk kitab Ahkamus Siyam, kitab tentang hukum-hukum berpuasa. Masuklah ke sesi selanjutnya nanti tentang bagaimana kita berpuasa dengan betul, syarat dan rukunnya biar puasa kita sah. Dan kita akan selipkan nanti bagaimana juga supaya puasanya bukan cuma sekedar sah, tapi puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar sah saja ya itu buat anak SD dah. Tapi kalau buat kita insya Allah kita belajar bagaimana cara supaya puasanya bukan cuma sekedar sah, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai sini saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.